Bab 1409. Hanya pernah berhasil 5 kali. Monster pelindung suci ini juga cukup tertekan. Anak di punggungnya ini sepertinya kultivasinya tidak terlalu kuat, tapi kemampuannya untuk berdiri tak bergeming ini sungguh sekuat gunung. Dirinya hampir terkulai kelelahan berjingkrak terus-menerus, tetapi dia bahkan tidak bergerak. Dan rasanya bahkan jika dia berjuang sampai mati pun, Erikin tidak akan bisa jatuh. Embusan air menyembur dari hidungnya. Tak lama kemudian, keengganan dalam hati monster pelindung suci sirna, dan hatinya menjadi kagum pada majikannya. Monster pelindung suci memang seperti ini, sekali dijinakkan oleh kultivator tertentu, akan langsung mendapat kesan yang baik. Sejak saat itu, dia akan setia sepenuhnya, meskipun kultivator lain lebih kuat, mereka tidak akan mengenali Tuan lagi. Makhluk ini tidak berontak lagi. Merasa monster spiritual di bawahnya mengeluarkan suara pelan, dan jauh lebih patuh. Erikin juga menghela nafas lega dan terbang turun dari monster pelindung suci. Meski perjuangan ini terlihat sangat mudah bagi orang luar, proses sebenarnya juga cukup sulit dan berbahaya. Toh dia hanya menyaksikan sekali cara yang diajarkan Master Dewa Rui tanpa kesempatan pelatihan, dan dia langsung mulai menjinakkannya, dan juga bertemu dengan monster pelindung suci belang ungu. Monster spiritual melihat Erikin melayang di sampingnya, dan segera membuat teriakan yang jelas, berenang dan menjulurkan lidahnya, menjilati telapak tangan Erikin. Erikin tersenyum dan menyentuh kepalanya yang keriput. Kemudian, dia mengeluarkan rumput ajaib dan melemparkannya pada monster pelindung suci. Monster pelindung suci ini menelannya dalam satu gigitan, dan terdengar lagi teriakan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan kepala dan ekornya, terlihat agak tidak sabar. Ini ingin mencarikanku harta karun. Erikin berpikir, pengakuan monster pelindung suci kepada tuannya seperti kultivator manusia berguru, harus memberi hadiah untuk merasa nyaman. Ini juga ciri khusus monster pelindung suci, sudah menjadi tunggangan kultivator, namun tetap terasa sangat terhormat. Mungkin hal ini adalah perlombaan yang memuja umat manusia secara menyeluruh. Meskipun monster pelindung suci tidak dapat berbicara, dia dapat merasakan beberapa informasi. Erikin menyentuh kepala monster pelindung suci dan mengirimkan pesan kepadanya. Monster spiritual itu menjerit dan menyelam ke laut hantu. Di atas kapal dewa, semua orang juga terkejut. Erikin jatuh pada monster pelindung suci belang ungu ini. Mereka semua mengira dia pasti gagal. Mereka tidak menyangka Erikin begitu hebat. Dalam beberapa kali mereka mengira dia pasti akan terlempar, tetapi Erikin tidak melakukan kesalahan. Saudara ini luar biasa, aku salut. Si botak dari sekte monster pelindung dari wilayah selatan juga mengagumi teknik menjaga binatangnya ini setingkat dengan para sesepuh di sekte monster pelindungku. Sekuat ini. Terlihat seperti bukan kemampuan hebat. Semua orang bingung. Erikin bisa menjinakkan monster pelindung suci, memang tidak mudah, tapi dari sini bisa melihat kalau Erikin memiliki kekuatan seorang sesepuh dari sekte monster pelindung. Kalian adalah orang awam, tentu saja kalian tidak bisa melihatnya. Mao Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku perhatikan bahwa saudara ini telah menguasai sepenuhnya kebiasaan dan ritme renang monster pelindung suci, dan bahkan waktu penggunaan kekuatannya, dan termasuk perubahan halus pada tubuhnya, sehingga dia bisa tidak bergerak seperti gunung dan tidak pernah jatuh. Kemampuannya dan penglihatannya ini membuatku sangat mengaguminya. Para kultivator kaget. Memang saat pertama kali Erikin menjinakkan monster spiritual itu, dia bisa memahami monster pelindung suci ini dengan baik. Ini memang sangat sulit. Memang. Chong Li juga berkata, nenek moyang aku telah menjadi perkumpulan laut hantu di laut hantu selama 7 atau 8 generasi, juga telah bertemu lebih dari selusin kali dengan monster pelindung suci ini,
monster pelindung suci biasa telah banyak dijinakkan, tetapi monster pelindung suci belang ungu ini totalnya hanya 5 kali. 7 atau 8 generasi itu mungkin ribuan tahun, totalnya hanya 5 ekor. Semua orang bahkan lebih terkejut. Lalu siapa 4 orang lainnya? Tidak nyaman untuk menyebutkan namanya, tapi tidak diragukan lagi bahwa itu akhirnya menjadi master yang terkenal di daratan, kata Chong Li. Semua orang iri dan kagum. Saudara Erikin, luar biasa, aku kalah kali ini. Kintono Yue terbang dan berkata sambil tersenyum. Kakak Yue sungkan, kamu dan aku sama-sama menjinakkan monster pelindung suci, tidak ada bedanya menang atau kalah. Kata Erikin merendah. Hehe, punyamu adalah monster pelindung suci belang ungu, lebih baik dari milikku. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, aku sudah membaca beberapa buku kuno sebelumnya dan belajar sedikit tentang monster pelindung suci, dan aku hampir terbalik, masih kalah jauh darimu, kata Kintono Yue. Ketika semua orang berbisik kegirangan, wajah Maple Ye di atas kapal dewa sangat masam. Malu. Jenius keluarga Ye wilayah utara yang bermartabat, di depan semua orang, berada di monster pelindung suci belang ungu ini kurang dari 10 detik sebelum terlempar. Dan Erikin ini tidak hanya bertahan cukup lama, tetapi juga menjinakkan monster spiritual ini. Dengan perbandingan ini, bukankah tampaknya dia terlalu tidak kompeten? Tuan Muda Ye, teknik kultivator ini dalam menangani monster sangat menarik, bagaimana menurutmu? Maple Ye melirik Cindiana Liang, dan melihat dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya melihat Erikin dengan riak kecil di matanya, tanpa sarkasme. Memang cukup lihai, Maple Ye tersenyum kering. Tinju yang menyusut di lengan bajunya terkepal erat. Tak satu pun dari kalian ingin mencoba, maka aku akan mulai. Setelah Erikin selesai mencoba, Huike juga sedikit tertarik. Dia bertanya kepada semua orang, dan setelah menunggu lama tidak ada yang menjawab, dia langsung mengenakan jubahnya dan terbang ke bawah. Hei, monster pelindung suci kecil, coba lihat apa yang bisa dilakukanku. Menghadapi monster spiritual yang sedang berenang, Huike menyeringai, aura jahat yang kuat dari tubuhnya tiba-tiba meledak. Monster pelindung suci ini awalnya sangat heboh dan berencana untuk melempar si botak lagi, namun setelah Huike jatuh, niat membunuh yang berat seperti gunung menyebar dan tiba-tiba hinggap di atasnya. Monster pelindung suci ini ketakutan, untuk sesaat, dia merasa seperti memasuki dunia seperti neraka Asura, dengan darah berceceran di mana-mana. Lengan dan kaki patah beterbangan, hantu meratap dan menjerit. Yang membuat semua fenomena ini adalah iblis yang tampak baik hati di atas tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga jantungnya berdetak kencang, anggota tubuhnya gemetar seperti sengatan listrik, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Bisik Huike di atas tubuhnya. Hati monster pelindung suci ini membeku, dan dia tidak berani bergerak. Di atas kapal dewa, semua kultivator tercengang. Huike jatuh, monster pelindung suci yang semula lincah pun kaku bagaikan mati. Bagaimana situasinya? Kemampuan Erikin menjinakkan monster pelindung suci belang ungu cukup mengejutkan, dan pemandangannya semakin aneh ketika biksu ini jatuh. Orang ini jangan-jangan menginjak mati monster pelindung suci. Tapi itu tidak benar, karena selain monster pelindung suci di kakinya, monster pelindung suci lainnya juga melambat. Erikin tersenyum pahit saat melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Dia berada di permukaan laut pun merasakan aura mematikan dari Huike. Aura jahat Huike sudah dipadatkan menjadi intinya, level di mana perlu diuji dengan Dharma. Monster pelindung suci ini sudah lama tinggal di laut hantu, mana pernah melihat pemandangan ini. Oke, kamu seharusnya sudah mengakui majikanmu. Huike menginjak punggung monster pelindung suci dan berkata dengan tidak sabar. Oh,
Monster pelindung suci begitu ketakutan sehingga dia langsung berteriak dan segera setuju, karena takut akan apa yang akan dilakukan dewa pembunuh ini padanya. Karena sudah mengakui majikan, carilah sesuatu yang berhubungan dengan Buddhis untukku, kata Huike langsung. Bersambung.